Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Meli di channel Meli Artika. Tetap semangat belajar bersama Bu Meli. Kali ini kita akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Materi ini untuk kelas 2 SD, muatan pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Sebelum belajar, jangan lupa kita berdoa dahulu ya. Masih ingatkah kamu apa itu musyawarah? Ayo, masih ingat tidak di video pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang musyawarah? Tepat sekali, musyawarah adalah cara menyelesaikan masalah dengan membicarakan bersama-sama untuk mencapai keputusan. Musyawarah dilakukan untuk mencapai mufakat. Mufakat adalah kesepakatan atau persetujuan. Diingat baik-baik ya anak-anak. Musyawarah merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah kepala banteng. Nah, perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar simbol sila keempat Pancasila, yaitu kepala banteng. Berikut contoh permasalahan yang dapat diselesaikan dengan musyawarah. 1. Pemilihan ketua kelas. Jadi kalian jika ingin memilih ketua kelas, kalian bisa melakukannya dengan cara musyawarah ya. 2. Penentuan petugas piket kelas. Kalian juga perlu mendiskusikannya. Siapa-siapa saja yang bertugas piket kelas dari hari Senin sampai hari Sabtu. 3. Menentukan ketua kelompok diskusi. Ini juga penting ya anak-anak ya. Jadi kalau diskusi itu harus ada ketuanya. Kalian bisa menentukannya dengan cara musyawarah. Contoh yang keempat, menentukan kelompok dalam bermain. Nah, tidak hanya piket kelas, tidak hanya ketua kelas yang perlu dimusyawarahkan, tetapi ketika kalian akan bermain pun kalian bisa melakukan musyawarah, yaitu menentukan kelompok dalam bermain. Selanjutnya, contoh yang kelima, keputusan bersama keluarga. Misalnya, keputusan untuk pergi berwisata dan pembagian tugas rumah. Kalian bisa bermusyawarah bersama anggota keluarga kalian. Bersama ayah, ibu, kakak, adik. Ya, seperti itu ya nak ya. Sebelum berwisata, kita dapat mendiskusikan hal-hal berikut. 1. Tempat yang ingin dikunjungi. Nah, kalian itu bisa berpendapat. Kalian ingin pergi kemana? Ingin berwisata kemana? Kalian jangan ragu untuk menyampaikan keinginan kalian kepada ayah dan ibu kalian. Selanjutnya, makanan yang akan dibawa saat berwisata. Kalian perlu membawa makanan apa saja. Yang ketiga, alat transportasi yang akan digunakan ke tempat wisata. Misalnya kalian akan pergi ke gunung, akan pergi ke pantai, atau ke kolam renang. Kalian perlu menggunakan alat transportasi apa menuju tempat wisata itu. Dan yang terakhir, perlengkapan yang perlu disiapkan untuk berwisata. Contohnya kalau kalian ingin pergi ke pantai, tentunya kalian membutuhkan handuk, membutuhkan baju ganti. Lalu mungkin kalian ingin berenang, kalian membutuhkan ban, seperti itu ya nak ya. Saat bermusyawarah, kita harus saling menghargai. Ingat, kalian harus saling menghargai. Tidak boleh memaksakan pendapat kalian kepada orang lain dan juga harus menghargai pendapat orang lain. Kita harus menghargai pendapat orang lain. Dan kita tidak boleh mencela pendapat orang lain. Mencela itu sama artinya dengan mengejek. Kita juga harus menerima keputusan dengan lapang dada. Nah, ini yang perlu kalian ingat.
Ketika kalian menyampaikan pendapat dan pendapat kalian itu mungkin tidak diterima, kalian harus legowo, harus lapang dada, tidak boleh marah ya. Dan kalian harus menerima keputusan yang sudah dimusyawarahkan itu dengan lapang dada. Perhatikan cerita pengalaman Benny berikut. Nah, di sini Benny bercerita. Bu Guru bacakan ya. Saya, Siti, Dayu, Udin, Edo, Meli, dan Lani satu kelompok diskusi. Aku dan teman-teman akan menentukan ketua kelompok. Saat menentukan ketua kelompok harus mengambil suara. Caranya dengan menulis nama di kertas kecil dan menggulungnya. Nah, itu adalah salah satu contoh ketika kita akan memilih ketua kelas, memilih ketua kelompok. Kita bisa menggunakan dengan cara yang seperti Benny lakukan. Menulis nama siapa yang akan kalian tunjuk menjadi ketua kelas atau ketua kelompok diskusi. Itu di dalam kertas kecil, lalu kalian gulung. Kenapa kok digulung? Supaya nama yang sudah kalian tulis itu tidak terlihat oleh teman kalian. Nah, nanti suara terbanyak dari hasil gulungan yang sudah kalian tulis nama-namanya itu siapa yang terpilih. Seperti itu, Nak. Selanjutnya, tugas untuk kalian. Ayo bercerita. Coba ceritakan pengalamanmu. Pengalaman menerapkan sila keempat Pancasila. Tentunya kalian pernah kan melakukan diskusi, melakukan musyawarah, entah itu bersama teman kalian, bersama keluarga kalian, pasti pernah. Nah, itu kalian ceritakan, kalian kirimkan dalam bentuk video bisa ya, atau bisa juga kalian menuliskannya di buku tulis kalian. Nah, seperti ini apabila kalian akan menuliskannya dalam buku tulis kalian. Judulnya adalah Pengalamanku Bermusyawarah. Pasti bisa dong. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Bu Guru tunggu hasilnya ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah memberikan like dan komen untuk video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.